pemandangannya bagus banget ya. Langitnya kelihatan nggak? Semoga aja ketangkep nih layarnya. Mataharinya cerah banget, bagus lah. Jadi ridingnya asik. Kok banyak motor ya? Apaan itu ya? Penasaran. Kita lihat ya sambil penasaran. Mancing. Oh iya, mancing guys. Di situ ada danau kayaknya. Coba aja kali ya. Kan nggak dosa kita, pengen tahu aja. Parkir sebentar terus lihat. Ya namanya jalan-jalan sore. Parkir sini aja nih guys. Oh iya. Ini kayaknya bekas galian ya. Iya kayaknya bekas galian ini. Tuh motor banyak. Oh iya bener guys. Weh, assalamualaikum. Oh iya, tuh dia tuh orang pernah mancing di sini. Kelihatan nggak? Wah banyak sampah juga. Oh, ini depan, ini juga depan sini ada nih. Apa ada ikannya ya? Apa ada ikannya? Oh ngeri juga. Ya hobi mancing nih harusnya ke sini nih. Ini kan danau buatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Learning by Riding. Pada kesempatan kali ini, di sore yang sangat-sangat cerah, kita di daerah Tangerang, BSD, di sibuknya kota. Kita akan riding-riding lagi-lagi bersama ini Kawasaki 175. Dengan segala kerendahan hati, kita harus menikmati hidup, dan salah satunya adalah berkendara. Baik, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah nonton video saya, terus sudah komen, bahkan ada yang nge-like seputar Kawasaki 175 atau keisengan saya riding-riding gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Kenapa? Karena tanpa kalian, channel saya mungkin gak akan nambah subscriber, gak akan nambah jam tayang. Jadi sampai sekarang channel saya itu belum monetisasi ya, belum bisa diduitin lah. Masih kurang sekitar 600 jam tayang atau 500, saya lupa. Artinya masih butuh jam tayang lah. Dan channel ini dibuat atau diaktifkan tuh tahun lalu, sekitar akhir April atau Mei. Jadi udah mau setahun gitu, dan belum monetisasi, jam tayangnya belum tercapai, sehingga ya nggak ada uang yang masuk, iklan dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa, memang kan tujuan awalnya bikin YouTube-nya buat senang-senang, syukur-syukur ada yang nonton gitu ya. Tapi makin kesini saya rasa channelnya harus berkembang. Jadi jangan asal-asalan channelnya. Makanya saya mau mengkonsepkan kayak touringnya akan lebih bagus lagi videonya ketika touring-touring. Terus kalaupun riding juga sama. Nanti akan review motor, ada review motor lagi gitu. Rencananya begitu. Jadi kita tunggu aja. Nah ini kita di daerah West BSD. Wah, BSD Barat ya. Muter-muter aja sih. Di rumah juga kebetulan lagi nggak banyak kegiatan, jadi kayak motoran aja sambil ngonten.
karena selama seminggu kan sibuk ngantor gitu, dan kebetulan ke kantornya nggak bawa motor, jadi ngelatih lah otot-otot lagi motoran sebelum nanti touring jarak jauh. Oke, jadi pada episode kali ini kita akan touring sambil ngebahas Kawasaki W175 gitu. Nanti kita akan bahas tentang Kawasaki W175 yang mungkin teman-teman perlu ketahui gitu. Jadi Kawasaki W175 ini kan motor tahun pertama kali ada kalau nggak salah tuh 2018 kalau nggak salah ya, 2018 atau 2017 saya lupa, kisaran itulah. Jadi awal keluar itu cukup dibilang happening karena di tahun itu kan belum banyak yang motor-motor klasik yang dilahirkan kembali gitu. Kayak dulu misalnya CB, GL Pro gitu kan nggak lahir lagi gitu. Kalaupun ada Scorpio kan tidak seklasik kayak CB gitu-gitulah. Jadi ketika lahir tuh udah banyak menyita perhatian. Sehingga saya ingat banget waktu itu masih kerja di Medan. Suatu saat saya nonton videonya review si Kawasaki W175, terus kemudian nonton channelnya Ari Prakasa tuh ya, yang Street Art Custom. Saya lihat motor-motor ini, wah saya tuh udah ngiler lagi tuh, pengen motoran lagi gitu. Di sana waktu itu memang motoran, tapi ya nggak naik motor kayak gini. Jadi ada motor kantor lah, motor trail gitu, kantor yang biasa saya pakai. Jadi bukan motor ini gitu. Saya mulai naksir sampai akhirnya cuman bisa nonton di video-video, karena waktu itu mikir kalau beli tuh buat apa gitu, karena saya kerjanya kan dipindah-pindah terus gitu, mutasi-mutasi terus. Jadi berpikir kalau saya ini buat apa, kayak nggak ada gunanya gitu. Sampai akhirnya saya kerja di Jakarta yang mengharuskan naik motor karena Jakarta kan macet. Udah gitu juga memang pada saat itu nggak ada fasilitas dari kantor, kendaraan dinas kan. Jadi salah satu cara ya paling naik motor. Dan naik motor itu udah lama banget, istilahnya yang naik motor ke kantor gitu ya, rutin itu lama nggak saya lakuin. Jadi dulu waktu di Medan dimanapun rata-rata weekend gitu, saya naik motornya weekend, bukan naik motor sengaja buat ke kantor gitu, rata-rata weekend lah. Sehingga ketika ada kesempatan ingin punya motor gitu ya, ingin punya motor dan harus beli, ya udah saya langsung pilih ini karena saya merasa sih motor ini mewakili diri saya. Saya suka banget yang klasik-klasik, retro-retro. Terus ngebayangin orang-orang dulu kalau naik motor kayak gini tuh seperti apa sih vibe-nya gitu. Terus merawat motor yang bisa dibilang teknologi lama gitu, asik gitu ngelihatnya. Ternyata setelah dimiliki memang agak-agak effort, memang maksudnya agak effort ya, perawatannya dan lain sebagainya agak repotnya karena yaitu aksesorisnya banyak. Jadi maunya kita modifikasi terus gitu, modif lagi. Nah itu yang menurut saya gimana ya, kayak apa ya, kayak nggak ada habis-habisnya gitu. Modif motor ini tuh nggak ada habis-habisnya. Modif motor ini kayak pengen lagi terus ganti apa lagi gitu. Kayak ini kan tadinya biru nih, terus Scotland, terus ini juga sama, ganti wah banyak lah. Tonton di video saya deh, ini lampu sen juga sama, pakai VR, aduh cakep banget lagi bentuknya. Yang sebelumnya kan kecil gitu. Jadi ngerasa motor ini tuh modalnya besar gitu, meskipun nggak sekaligus ya, pelan-pelan gitu. Meskipun pelan-pelan, modalnya cukup besar. Kalau menurut saya modalnya cukup besar.
Terus juga lihat aja deh di sini, noh, lihat deh, bisa lihat deh motor-motornya gitu, nggak ada yang ketemu. Hari ini aja tadi riding kayak ketemu satu deh, setelah itu nggak ada lagi, nggak ketemu lagi gitu maksudnya. Habis itu nggak ketemu lagi. Jadi menurut saya ya motor ini jadi terlihatnya menurut saya tuh eksklusif, terlihatnya eksklusif, beda dengan yang lain. Kemudian perawatannya sebenarnya mudah, spare part juga sebenarnya mudah. Kalau mau cari online banyak gitu, asalkan kita mau tahu aja. Di komunitas itu juga banyak gitu. Oke, udah hijau, kita lanjut. Sudah hijau, kita lanjut. Kita gas dulu, kita gas dulu. Kita gas tipis-tipis dulu. Oke. Wah, ini bannya agak kempes bannya. Lanjut lagi. Ini daerah sini keren ya, jalanannya bagus. Waktu itu ada juga tuh yang komen dibilang jalan Jakarta bagus itu. Saya bilang ya selain Jakarta, Tangerang juga bagus sih. Tergantung daerahnya. Tidak selalu bagus terus gitu, tapi ada aja daerah-daerah yang jalanannya hancur juga. Kebetulan aja ini jalanannya bagus gitu. Sebenarnya mah ya ada juga jalanan-jalanan bapuk gitu ya, jalanan-jalanan yang hancur. Oke, balik lagi ke W175. Ini di daerah Convention Hall-nya BSD. Kita riding sore sambil nikmatin suasana dan bahas W175. Jadi itu, akhirnya saya terpaksa, bukan terpaksa, akhirnya beli keinginan saya yang dulu untuk beli Kawasaki W175. Harganya cukup lumayan. Waktu itu 5 juta kalau nggak salah, tapi diskon jadi 32 juta kalau nggak salah, 32 juta sekian gitu. Jadi harganya cukup lumayan mahal lah kalau untuk motor dengan teknologi lama gitu. Tapi kalau menurut saya worth it, tapi banyak yang bilang nggak worth it karena teknologinya. Waduh, silo banget ya. Tapi kalau buat saya sih worth it aja gitu. Memang teknologinya bukan teknologi yang terbaru, tapi bukan berarti bikin motor ini jadi mediocre gitu. Enggak bikin motor ini jadi mediocre. Oke, kita kesini dulu kali ya. Main kesini. Oh, ada, kita mau tahu ya di sini tuh ada apaan ya. Nanti kita stop dulu. Ini kalau nggak salah yang aero modeling itu loh, aero modeling yang buat apa, mobil-mobilan remote control. Saya nggak bisa masuk sih. Episode kapan tuh kan mau ya lihat gitu, ternyata nggak bisa. Oh, nih. Daerah sini ini deh. Nggak bisa. Oh, nggak ada orangnya juga, nggak ada yang main. Oke, lanjut. Gila, pemandangannya bagus banget ya. Langitnya kelihatan nggak? Semoga aja ketangkep nih layarnya. Mataharinya cerah banget, bagus lah. Jadi ridingnya asik. Kita melipir di mana ya? Melipir sini aja deh. Melipir sini dulu. Sini. Jadi ini motor kan sekarang cuman dipanasin tiap minggu, nggak tiap hari, tiap minggu. Tuh. Ya ini kotor-kotor biasa lah. Belum dicuci, nanti kita cuci. Jadi awal bentukannya itu nggak gini.
Kayak ini nih udah diganti. Banyak kok di video-video saya tuh yang lain. Udah saya jelasin. Skotletnya juga gitu. Jadi bukan seperti ini awalan bentuknya. Terus jadi begini dengan gaya-gaya klasiknya ya, gaya-gaya retronya gitu. Kayak ininya lampu sen, terus bracketnya ini tadinya nggak ada. Jadi kelihatan agak lumayan lah kalau saya ngeliat ya. Gitu. Retro klasiknya dapat. Harusnya sih velgnya chrome gitu. Tapi di video-video sebelumnya udah saya jelasin. Ya, karena saya ganti knalpot ini, ya kelihatan ya, punya SAC. Dia tuh suka ngeletup-letup. Gitu, suka ngeletup-letup. Sehingga karena dia ngeletup-letup, ditutup ace-nya. Ini ditutup. Tadi kan ada udara yang harus kesalurin ya. Ini ketutup, ini juga ditutup ya. Ini juga ditutup. Gitu. Dan udah nggak nembak-nembak lagi, ngeletup-ngeletup lagi. Terus pilot jet main jetnya yang aslinya juga udah diganti. Jadi bukanya lebih besar. Businya diganti yang iridium. Gitu. Kalau dalamnya sih nggak diapa-apain ya. Dan inilah jadinya gitu. Meskipun bawaannya itu masih mau rubah lagi, apalagi ya gitu. Dan ini seminggu sekali dipanasin. Dan ini bahkan baru dijalanin lagi. Makanya sambil motoran gini, nikmati sore, ya kita bawa ini nih, si Jambrong gitu. Kalau kalian pengen punya motor-motor klasik ya, baik yang benar-benar klasik direstorasi atau motor modern tapi teknologi klasik gitu ya, kuncinya cuma satu sih, harus telaten gitu. Kalau menurut saya harus telaten. Kalau nggak telaten, kasihan motornya. Kenapa? Karena motor-motor kayak gini bukan masalah ringkinya, tapi punya apa ya, punya nilai seni sendiri gitu. Jadi nggak sembarangan ngerawatnya. Tuh contoh ya, kita kejar ya. Nih bentar. Kalian tahu nggak motor-motor? Kalau kalian mau tahu, ini depan kita nih, RX King, kelihatan ya? Ini kan motor lama, lihat ya. Tuh, kan motor lama. Itu RX King motor lama guys, tapi harganya luar biasa. Seninya tuh ada. Itu kalau dibilang raja jalanan zaman dulu tuh ya itu RX King. RX King tuh kalau udah jalan, udah ngebut, lewat semua. Ya zaman-zaman saya SMA, SMP tuh vibe banget RX King. Sekarang mungkin kayak ZX lah ya, ZX25 gitu. Atau kalau rendah-rendahnya motor sport ya Ninja 2,5 gitu, yang tipe-tipe lama. Kalau CBR itu kan udah kesini-sini aja lah, 2010-an lah, 2010-an, 2015-an CBR. Tapi kalau yang motor RX itu dari tahun 90-an sampai 2000-an gitu. Jadi selalu ada alasan untuk meminang motor gitu kan. Kalau kalian sukanya apa, jiwa kalian apa, itulah yang harus kalian beli gitu motornya. Jadi jangan, mohon maaf, jangan ikut-ikutan. Kalian tuh punya jiwa sendiri gitu. Kalian harus punya jiwa sendiri, jiwa untuk berkendara. Pantasnya saya mau pakai motor apa nih gitu, yang sesuai jiwa saya. Jangan cuma sekedar gaya keren gitu, tapi ternyata ya kita sendiri nggak cocok dalam perasaan kita yang nggak oke. Terus juga kita juga nggak bisa ngerawatnya gitu, sayang banget lah. Dan kembali lagi ke W175 nih ya, sambil kita riding sore yang cerah ini. Ini motor kan memang bukan motor ngebut gitu. Jadi kalian memang harus sabar-sabar, harus nemuin settingan yang pas dulu. Jadi kalian harus cari, nemu bengkel yang bagus gitu.
Dan rata-rata sih nyetingnya bukan di bengkel resmi. Yang saya tahu ya, orang-orang tuh kebanyakan di bengkel apa namanya, bengkel pinggir jalan lah, atau bengkel-bengkel bukan non resmi yang biasa nanganin motor-motor lama gitu. Jadi itu, sehingga kita tuh bisa nikmatin motor lah, dan nggak ada ruginya gitu kalau kita ngulik-ngulik motor gitu. Oke, ini kalau dari sini oke, kelihatan ya. Tuh, kelihatan gunung nggak sih? Itu gunung apa ya? Itu pokoknya Bogor lah. Kok banyak motor ya? Apaan itu ya? Penasaran. Kita lihat ya sambil penasaran. Mancing. Oh iya, mancing guys. Di situ ada danau kayaknya. Coba aja kali ya. Kan nggak dosa, kita pengen tahu aja. Parkir sebentar terus lihat. Ya namanya jalan-jalan sore. Parkir sini aja nih guys. Oh iya. Ini kayaknya bekas galian ya. Iya, kayaknya bekas galian ini. Tuh motor banyak. Oh iya bener guys. Weh, assalamualaikum. Oh iya, tuh dia tuh orang pada mancing di sini. Kelihatan nggak? Wah, banyak sampah juga. Oh, ini depan, ini juga depan sini ada nih. Apa ada ikannya ya? Apa ada ikannya? Oh, ngeri juga. Ya, hobi mancing nih harusnya kesini nih. Ini kan danau buatan ya? Apa sih? Oh, bahkan di sana kelihatan gitu. Ada yang berenang anjir. Mungkin orang kampung sini ya. Ini kan bukan danau ini ya, danau buatan ini mah. Pengen sih turun ke bawah. Banyak ikan, Pak. Belum dapat. Saya malah baru tahu di sini tempat mancing. Gila ya. Ada aja orang Indonesia tuh. Kayaknya dulu galian ini. Danau buatan gitu loh, bekas apa buat pembuangan dari perumahan. Malah jadiin mancing. Tempat mancing di situ malah itu. Saya mau ke sana enggak ya? Penasaran juga sih ke daerah sana. Aman gak ya motor? Aman lah ya. Yang lain juga ini. Hotel mana sih ini? Ya, becek lagi. Susah lewatnya guys. Orang tuh dari mana? Ada sumber air. Wah, gila. Ternyata ada sumber mata air. Ini mah bukan pembuangan ini. Sumber mata air. Persis soalnya. Udahlah. Kita nggak sengaja reading ngebahas B175 malah kesini. Entah lah ini ya, bekas galian buat ini malah dijadiin tempat mancing. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Seru juga sih. Orang Indonesia mah ada aja gitu. Pusing-pusing di rumah guys. Mungkin diomelin istri nggak jelas, marah-marah mulu. Mancing aja udah, gitu pikirannya ya. Daripada mumet-mumet. Padahal tadi kita mau bahas-bahas Kawasaki W175 malah ke tempat pemancingan. Oh, di sini nih tadi nih yang berenang-berenang nih.
Iya nggak sih? Oke lah, saya rasa itu ya riding kita sore hari ini. Pada episode kali ini mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, baik ucapan maupun perbuatan. Sehat-sehat selalu mas bro, tetap semangat, jangan pernah dengarkan kata orang lain. Yang kita lawan adalah dunia. Jadi tetap berusaha, jangan patah arah, dan jangan sampai kita kehilangan jati diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Fest, fest,